Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Steba, semua tentang ekstrak bahan alam. Saya Hoirul Adoha, host yang masih magang di podcast kali ini, yang semoga kedepannya bisa menjadi host tetap. Sesuai namanya, podcast Steba, semua tentang ekstrak bahan alam. Maka podcast ini berfokus kepada dunia ekstrak bahan alam, di mana dari hulunya kedepannya mungkin akan berdiskusi dengan para petani bahan baku, atau dengan supplier bahan baku, atau dengan pelaku usahanya langsung, CEO kah, direktur kah, atau apoteker penanggung jawabnya, untuk mengulik secara detail tentang dunia ekstrak. Begitupun hilirnya, bisa jadi akan diskusi dengan rekan-rekan CEO ataupun rekan-rekan dari pemilik UMKM obat tradisional ataupun industri obat tradisional. Dan mungkin semoga saja podcast ini bisa menghadirkan kepala BPOM atau kepala instansi pemerintahan lainnya untuk berdiskusi tentang dunia ekstrak. Nah, pada podcast kali ini, karena ini spesial momen perdananya PT Sri Alam Sukabumi mengadakan podcast, maka narasumbernya adalah owner sekaligus direktur PT Sri Alam Sukabumi. Kenapa beliau? Karena PT Sri Alam Sukabumi adalah transformasi dari UMKM obat tradisional menjadi industri ekstrak bahan alam. Langsung saja, inilah dia CEO ataupun owner sekaligus direktur PT Sri Alam Sukabumi, Bapak Muhammad Muhsin. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Wah, Bapak pakai training kayak gini kayaknya bisa olahraga, Pak ya? Ya, saya biasanya kalau nggak pagi, sore, kalau Olahraga. ke kantor tuh suka jalan kaki. Jalan kaki. Nah. Kalau nggak pagi, sore. Sore, kalau sore kadang sekedar ngecek atau gimana gitu, ngelihat pabrik. Baik. Jadi ya sekalian ini langsung Oke. ikuti acara ini. Jadi mohon maaf nih pakaian tidak resmi gitu. Dan setelah olahraga selalu minum jamu, Pak ya? Oh ya, ya kita coba ini sayang belum diminum nih. Itu jamu apa, Pak? Kunyit nih. Oh, kunyit. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berarti udah gak ngopi, Pak? Oh Atau ya, bagaimana? saya dulu biasa ngopi, bisa sehari 3 kali. Ini sekarang diganti sama ini nih, sama jamu. Sama jamu. Tidak hanya ekstrak kunyit doang, Tapi bisa yang lain. yang lain juga, Pak ya? Sesuai keperluan. baik. Berarti Bapak benar-benar menjiwai ya, Pak ya? Tidak hanya memiliki, tapi menjiwai juga, Pak. Ya kita kan harus nyoba. Baik, baiklah. Inilah dia owner atau sekaligus direktur PT Sri Alam Sukabumi. Nama beliau adalah Muhammad Muhsin. Istri baru satu, Pak ya? Ya, insyaallah. Insya satu. Memang. Oh, tetap satu. Oke. Asli Sukabumi, Pak? Ya, saya tinggal sekarang di Sukabumi sudah 30-an tahun, 35 ya. Rumah tidak jauh dari sini, kira-kira 1 kilo lah ya. Baik. Tapi saya kelahiran Sukabumi Selatan, Jampang. Daerah Jampang. Daerah Berarti Jampang. Bapak USA. Orang Sukabumi asli, Pak. Ya, sudah tinggal di sini 35 tahun. Sudah lama berarti, Pak. Ya. Baik, Bapak, baik. Baik, Pak. Ini itu podcast Steba, Pak. Jadi PT Sri Alam itu ini adalah perdananya mengadakan podcast, di mana podcast ini bertujuan untuk memberikan edukasi seputar ekstrak bahan alam. Oh, Dan saat ini podcast perdana ini kebetulan kami ingin sharing tentang keberhasilan seorang bapak dalam mengelola bisnis PT Sri Alam Sukabumi yang dulu awalnya itu UMKM juga sebelum menjadi industri ekstrak bahan alam. Nah, itu saya pengen mengulik, Pak, secara detail rahasia-rahasia di balik kesuksesan Bapak mengelola bisnis ini, begitu, Pak. ya kalau dibilang berhasil ya, sebenarnya itu sih relatif. Relatif, Pak ya? Karena memang status perusahaannya saja yang sekarang sudah industri. Alhamdulillah, industri, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak ya. Baik, mungkin bisa diceritakan, Pak, awal mula Bapak terjun ke dunia industri ekstrak itu tahun berapa dan dulu seperti apa? Saya mesti nginget-nginget ya, terlalu panjang memang ceritanya. Memang kebanyakan ya kalau diingat sekarang
kenang-kenangan manis sebenarnya. Saya merasa bersyukur dalam perjalanan hidup ini mengalami pengalaman yang begitu manis gitu ya. Jadi begitu ngebayangin masa lalu, saya seperti teman-teman lama itu sudah di depan saya nih. Hati saya udah langsung komunikasi. Sudah gitu. langsung terikat Pak ya? Ya, banyak sih yang membantu gitu. Membantu mengasih memberi motivasi, masukan dan hal-hal lain yang menurut saya penting. Saya sangat terkesan sekali sama teman-teman saya, teman-teman lama lah ya. Baik Pak. Ya sampai sekarang masih ada berhubungan baik lah ya. Banyak Baik teman-teman saya. Mungkin saya nggak bisa bilang satu persatu. Sebenarnya begitu mudah-mudahan nih podcast ini mereka kebetulan buka. Amin. Semoga teman-teman Bapak dulu salam. nonton. Saya sih sangat kangen. Mudah-mudahan bisa cepatnya Ketemu Pak. ya. Amin. Amin. Semoga ya nanti bisa menghadiri undangan kami di podcast ini Pak. Begitu Amin, Pak. ya. Baik Pak. Silakan Bapak mungkin bisa menjelaskan tahun berapa awalnya Bapak terjun ke dunia industri ekstrak dan seperti apa perjalanan lika-liku tersebut. Ya ini saya ingat aja ya, saya ingat. Saya memulai bisnis IEBA ini dulu nggak tahu saya IEBA atau pokoknya saya di dunia ekstrak. Belum ada istilah atau mungkin belum tahu. IEBA waktu itu. Oh, Toh okay. kan saya baru mulai tahun 2008. 2008 rentan waktu dari 2008 statusnya itu CP. CV tahun 2008. Berarti masih UMKM Pak ya? UMKM. Sampai rentan waktu 2008 sampai tahun 2011 tanpa pabrik. Masih, oh baik. Nah, jadi bagaimana ngejalanin bisnis itu? Saya kebetulan banyak teman yang punya pabrik ekstrak. Ya. Biasanya saya pakai sewa lah, ada hitungan sewa atau sharing Pak? Sewa berarti ya? Macam-macam. Ada hitungan misalnya per volume berapa. Oh baik. Atau per waktu, misalnya dalam seminggu berapa gitu. Baik. Berarti Bapak selama 3 tahun tanpa pabrik tapi bisa produktif Pak? Ya. Oke. Seperti LIPI Serpong, LIPI Kimia saya sering pakai di situ. BPPT sering juga, ada satu pabrik ekstrak di Cileunyi ya, itu juga saya pernah pakai. Ada satu pabrik di Bogor juga saya pernah pakai. Ya keliling-keliling aja. Baik. Nah, saya waktu itu betul-betul kerja keras ya. Yang namanya sebagai terjun langsung tuh operator lah ya. Nyari pasar sendiri. Marketing Bapak sendiri. Nyari bahan baku sendiri. Baik. Nganter hasil ekstrak sendiri. Itu sudah inilah. Jadi semua proses itu Bapak termasuk administrasi sendiri dulu. Oh, baik. Sampai sering-sering nganter barang di luar jam kerja. Ya misalnya saya bisa nyampe ke tempat pengiriman jam 3 malam begitu. Jam 3 dini hari Pak? Dini hari. Nah, jadi saya nunggu pagi sampai bisa tidur di depan gerbangnya. Sampai sebetulnya Pak? Ada salah satu contoh, misalnya rekanan saya ada di Bekasi. Kebetulan dia ustadz. Saya subuh ikut sholat subuh di situ, kebetulan dia kan ustadznya. Dan setelah habis sholat subuh baru barang diterima diturunin di tempatnya. Dan itu Bapak yang menurunkan sendiri? Iya, iya. Hal kayak gitu. Dan itu merupakan kenangan manis menurut saya. Ya, banyak hal-hal lain. Terus seiring waktu terus berjalan seperti gitu. Ya kita kan sering sharing sama teman-teman, terus juga mencari informasi bahwa pabrik ekstrak harus diproses izinnya. Betul. Ada regulasinya Pak ya? Gitu. Itu saya kan sudah bangun pabrik ekstrak dulu tanpa melihat regulasi. Tanpa misalnya kalau sekarang ada izin prinsip, terus ada RIP. Pokoknya saya bangun saja. Pak, waktu itu kisaran tahun 2011 saya bangun pabrik ekstrak tanpa ngikuti kerangka yang ditentukan POM waktu itu belum. Itu kerangka itu kalau istilah sekarang kan RIP ya. Iya. Pokoknya saya pengen punya pabrik yang memadai untuk pengolahan ekstrak gitu. Baik. Itu dibangun selesai 1 tahun sampai 2012, saya pakai sampai 2014. 2014 itu
saya kan dapat informasi harus diajukan ke POM, bikin izin prinsip, terus ada apa namanya RIP ya. RIP, betul. RIP ya saya ajukan berdasarkan bantuan teman-teman. Alhamdulillah ini berkat bantuan teman sahabat lah. Beliau bantu saya sampai urusan ke Departemen Kesehatan sampai ke POM untuk menyukseskan itu. Pabrik yang sudah jadi tadi, Ya. itu saya bongkar. Kenapa Pak dibongkar? Ya karena tidak sesuai dengan RIP. Oh, baik. Berarti tidak karena sesuai dengan Bapak RIP. kanan awalnya kan tidak ada regulasi, tidak tahu regulasi, Pak ya. Betul kira-kira. Oke. Ini garis cepatnya ya. Ya. Bongkar selesai. Itu disesuaikan dengan RIP yang sudah disetujui. 2015 saya baru merekrut apoteker. 15. 15 itu Apoteker. untuk membantu bikin dokumen-dokumen untuk pengisian yang diperlukan untuk persyaratan Perizinan, perizinan. Oke. Berjalan sampai keluar izin IEBA, izin industri keluar tahun 2017. 17. Keluar izin industri disusul CPOTB. CPOTB. 17. Alhamdulillah sampai sekarang itu baru unit pabrik 1. 2018 saya juga bangun pabrik unit 2. Selang 2 tahun itu Bapak membangun. Ya, Baik. 19 sampai 20 akhir. Baik. 2021. Sekarang sedang proses pengajuan Izin CPOTB. CPOTB. Izin CPOTB. Baik. Itu sampai sekarang masih nunggu hasil dari saya keluar CPOTB yang pabrik baru. Ya itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Terlalu banyak sih. Terlalu banyak Pak ya. Terlalu banyak yang bisa diceritakan, cuma waktunya Baik, terlalu berarti panjang. kurun waktu 2008 Bapak mendirikan CV, tapi selama 3 tahun Bapak tidak punya pabrik, mungkin sewa. Ya. Gitu ya. 2011 Bapak membangun pabrik tanpa mengetahui regulasi yang ada. Ya. Jadi saya sih pengen menyampaikan bahwa waktu itu saya rasakan benar-benar, kalau ingat sekarang ya, begitu kerja keras tanpa lelah, apapun kita kita lakukan. Istilahnya nggak ngukur waktu gitu dan sebagainya, karena kita tetap semangat kan. Baik. Untuk ngejalanin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, dan mungkin Kak, ini karena semoga aja podcast ini ditonton oleh teman-teman UMKM obat tradisional Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan pesan, kesan, ataupun mungkin masukan-masukan dari Bapak terhadap rekan-rekan UMKM obat tradisional. Monggo Pak. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan UMKM ya. Ya, ini saya kan bukan ahli motivator ya. Kalau pengen tahu motivasi yang bagus kan banyak di YouTube, Betul. Di Google, di TikTok mungkin. TikTok atau di seminar-seminar. Tapi ini saya ingin berbagi saja berdasarkan pengalaman dan saya rasakan gitu. Ya mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai teori-teori yang mendunia lah gitu. Baik Pak. Tapi bener-bener real sepengalaman Bapak gitu Pak ya. Menurut saya sih satu, luruskan lagi niat. Kalau memang luruskan niat yang pertama. Ya, kan sesuai tujuan hidup kita, rekan-rekan UMKM kan, saya yakin sudah pada tahu bahwa kita hidup untuk apa kan. Baik. Nomor kedua, menurut saya ya, pertahankan semangat. Pertahankan. Karena itu tanpa semangat semuanya sulit terbukti. Sulit terwujud. Karena tantangan di depan begitu banyaknya. Sekarang kan UMKM begitu banyak. Kalau lesu, udah. Nomor 3 menurut saya tetap kerja keras tanpa lelah ya. Kalau memang masih bisa dikerjakan dengan jumlah orang terbatas ya kerjakan. Tidak manja Pak ya. Ya gitu. Seperti saya tadi kan nyupir sendiri dan sebagainya. Ya, yang betul udah 3 ya. 3, keempat mungkin Pak. Yang keempat, bangun relasi. Bangun relasi Supaya terjadikan
motivasi kita akan selalu Betul. naik, ketemu ke teman-teman yang sudah dianggap sukses, kan bisa sharing gitu. Betul. Itu tuh sangat besar manfaatnya. Yang terakhir, bukan terakhir, mungkin Kelima. ini saya rasakan, ikuti regulasi pemerintah. Nah, Ya betul, sesuai kemampuan, misalnya betul. bayar pajak tepat waktu, tepat waktu, sesuai ini. Jadi tenang nanti, dan lain-lain. Kalau misalnya ada peraturan dari pemerintah, ikuti saja. Ikuti. Jadi kita kan bisnisnya nyaman gitu. Betul. Yang terakhir mungkin ini agak khusus ya. Semua bapak-bapak, ibu-ibu ya pasti meyakini itu, meyakini apa yang saya sampaikan. Terakhir, jangan lupa berbagi sodakoh. Bersodakoh, Pak. Ya, minimal ke orang terdekat, orang tua misalnya, keluarga, anak gitu, atau saudara yang tidak mampu kita bantu. Insya Allah dengan seperti itu usaha kita akan barokah. Amin. Dan akan sukses. Amin. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu Bapak hadir ke podcast kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat kepada semua yang menonton video ini, Pak. Oke, amin. Baik, rekan-rekan semuanya, itu adalah pesan yang penting dari Bapak Muhammad Muhsin selaku owner sekaligus direktur PT Sri Alam Sukabumi. Ada beberapa hal yang poin-poin yang saya dapatkan. Yang pertamanya yaitu bahwa teruskan niat. Jangan sampai niat terkotori oleh hal-hal yang negatif. Yang kedua mungkin tetap jaga semangat. Yang ketiga ada kerja keras yang harus dilakukan. Yang keempat tadi katanya harus bangun relasi supaya silaturahim terus berlanjut, supaya koneksi semakin banyak. Kemudian yang kelima yaitu ikuti regulasi pemerintah seperti bayar pajak, Pak ya. Bayar pajak, seperti ketika ada peraturan dari Badan POM, seperti apa kita laksanakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu berusaha untuk berbagi kepada siapapun, Bapak ya. Itu adalah poin terakhir dari Bapak Haji, kiat-kiat sukses supaya bisnis yang kita jalani ini semakin sukses dan jaya. Semoga UMKM obat tradisional Indonesia semakin sukses dan jaya sehingga semakin bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Amin. Kekayaan sumber daya alam nabati dan hewani di negeri ini sangatlah melimpah. Kami PT Sri Alam Sukabumi berikhtiar mengambil peran untuk mengolah bahan alam menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya umumnya kesehatan masyarakat dunia. PT Sri Alam Sukabumi, harga puas, ekstrak berkualitas. Inilah podcast Steba. Semuanya, segalanya tentang ekstrak bahan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktunya.